Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Mukti Prasaja sebagai tutor pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis. Baik, pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang manajemen kas. Nah, apa itu manajemen kas? Pada dasarnya pada sesi ini ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama ialah konsep di dalam manajemen kas, yang kedua pentingnya pengelolaan kas, dan yang ketiga kaitannya dengan bagaimana sih menyusun anggaran untuk kas itu sendiri. Manajemen kas adalah suatu cara untuk mengendalikan ataupun mengelola kas di suatu perusahaan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yang pertama untuk menghindari resiko adanya suatu bencana, misalkan gempa bumi atau kebakaran, penyelewengan dan sebagainya. Nah, yang kedua menghindari resiko adanya pencurian atau hal-hal yang kaitannya dengan proses hilangnya kas tersebut di dalam perusahaan. Nah, yang ketiga tujuannya agar mendapatkan keuntungan dari bank. Nah, itu tadi tujuannya pentingnya mengelola kas. Nah, bagaimana cara untuk mengelola kas itu sendiri? Yang pertama dengan struktur modal. Apa itu struktur modal? Yaitu kaitannya dengan yang ada di perusahaan ya. Bagaimana mengklasifikasikan uang ketika ataupun kas di bank itu harus dibedakan. Yang pertama mulai dari yang menerima atau sebagai bendahara dan juga yang mengeluarkan serta yang mencatat atau bagian pembukuannya, bagian akuntingnya. Nah, ini harus dipisah antara yang menerima atau mengeluarkan dan mencatat, harus dipisah. Nah, yang kedua deposit in bank. Jadi selain ada bagian yang memisahkan kaitannya dengan pengelolaan kas, yang kedua harus disimpan di dalam bank, bisa dalam bentuk deposito ataupun tabungan. Nah, yang ketiga penggunaan sistem voucher. Jadi sistem voucher ini lebih butuh otorisasi untuk pengeluaran kas itu sendiri. Biasanya ini diterapkan di beberapa perusahaan agar nantinya kas yang ada di perusahaan itu bisa terkendali dengan baik. Nah, yang keempat bisa melalui kas kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir bagaimana sih caranya melakukan anggaran kas? Kas itu sendiri harus dibagi menjadi 3 alokasi. Yang pertama kas untuk investasi, yaitu kaitannya dengan kegiatan investasi perusahaan, bisa menerbitkan saham ataupun bisa kaitannya dengan modal dari pemilik mengucurkan dana. Nah, ini kaitannya dengan kas investasi. Nah, yang kedua yaitu dengan pendanaan. Pendanaan itu dapat dari kreditor, dari peminjam, seperti itu. Yang terakhir kas operasional yang tujuannya untuk kegiatan operasional perusahaan. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Tetap semangat dalam mengerjakan sesi 3 ini, dan ada tugas 1 nanti silakan dikerjakan ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.